Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, luangkanlah waktu kita saat-saat yang akan kita melakukan aktivitas kita. Percayalah ketika pada pagi hari kita selalu ada waktu kita untuk kita sisihkan untuk diri kita sendiri, saudara, karena diri kita perlu hal-hal yang berbau rohani, karena ketika kita selalu ada waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan atau bersaat teduh, saudara, itu akan jauh lebih bermanfaat yang akan kita lakukan. Olehnya mari kita sambut firman Tuhan sebelum aktivitas yang akan kita kerjakan dari pagi, siang, dan malam. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Kitab Pengkhotbah, maksud saya Kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 9. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menanam diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membangun, membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8-nya, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9-nya, apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerit payah? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang ada waktu. Nah, saudara, kehidupan saat ini adalah kehidupan yang selalu ada di dalam proses orang dalam Tuhan. Apakah waktu itu? Waktu berbicara adalah seluruh rangkaian saat kegiatan atau suatu proses perbuatan atau keadaan yang berada atau yang sedang berlangsung. Nah, seorang dalam Tuhan, waktu adalah yang selalu berputar, baik itu ada pagi, siang, dan malam. Dalam berbicara waktu adalah berbicara tentang masanya, seorang dalam Tuhan, masa yang diungkapkan dalam firman Tuhan. Masa yang dikatakan firman Tuhan ini yaitu tentang waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan segala sesuatu ini yang diungkapkan dalam kebenaran firman Tuhan Kitab Pengkhotbah yang harus kita respon. Betapa pentingnya kita melihat di dalam waktu-waktu yang terus berlangsung itu, yang dalam setiap kegiatan kita. Adakah di dalam waktu yang kita gunakan itu yaitu memberikan sesuatu manfaat? Kalau pada pagi hari ini berbicara tentang segala sesuatu ada waktunya. Nah, seorang dalam Tuhan, kehidupan kita haruslah kita melihat ada waktu yang harus dapat kita merespon dan melihat waktu yang akan kita lakukan. Jadi pentingnya waktu yang kita gunakan ini dapat kita gunakan dengan baik, seorang Tuhan. Ada banyak orang menyanyiakan waktu, saudara, dalam kehidupan mereka. Ada yang kehidupannya yang mereka secara rutin melakukan hal-hal yang mungkin berbau hal yang tidak baik, atau berbau melakukan segala bentuk dosa atau bentuk kejahatan. Maka disinilah ada waktunya, seorang Tuhan. Jadi pentingnya kita memperhatikan dalam kehidupan kita menggunakan waktu secara benar. Dalam satu hari ada waktu yaitu 24 jam, seorang kasih dalam Tuhan. Betapa banyaknya waktu yang satu hari 24 jam itu yang harus dapat kita lakukan seminimal mungkin waktu-waktu yang harus kita lakukan. Misalnya waktu kita untuk bekerja, waktu kita juga melakukan aktivitas yang lain,
seperti mungkin waktu untuk istirahat atau juga waktu untuk juga bertemu dengan sanak famili, saudara-saudara, itu dapat kita atur sedemikian rupa sehingga waktu yang kita gunakan itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar itu. Maka di sini berbicara ada waktu yang sangat yang perlu kita memperhatikan, perlu dapat kita respon, perlu dapat kita juga melihat betapa waktu itu berputar yang terus berputar, seorang Tuhan. Jadi kalau pada bulan lalu yaitu waktu bulan Januari, waktu bulan Maret, dan saat ini waktu yang sedang berlangsung bulan April, seorang Tuhan. Jadi pentingnya kita melihat ini menggunakan waktu seminimal mungkin sehingga waktu kita ini berguna untuk Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena pada pagi hari ini berbicara ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Artinya waktu yang saat itu lahir itulah yang kehidupan manusia akan memulai aktivitas di dunia ini. Waktu untuk meninggal ada waktu yang sudah berakhir di bumi ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya haruslah kita gunakan waktu seminimal mungkin sehingga kehidupan kita berarti di bumi ini. Yang kehidupan kita yang diungkapkan waktu yang dalam kitab Mazmur ada umur 70, 80, lebih daripada itu kesakitan. Itulah waktu kita, saudara. Jadi waktu yang kita gunakan ini benar-benar kita manfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat berarti yang kita gunakan, seorang Tuhan. Tidak kita melakukan yang sia-sia di dalam kita menggunakan waktu kita. Nah, Bapak Ibu dan seorang Tuhan, kitab Pengkhotbah ini mengingatkan kita supaya dalam kehidupan kita ini benar-benar kita lakukan dengan berguna itu. Kalau ungkapan dalam firman Tuhan ini, kitab Pengkhotbah ini mengenasihati kita sebagai orang percaya supaya tidak menyia-nyiakan waktu, seorang Tuhan. Memang waktu itu bisa sia-sia, saudara, ketika kita melakukan yang tidak berguna. Apapun yang kita lakukan itu misalnya tidak berguna karena itu berbentuk hal yang mungkin kita memboroskan waktu, saudara yang keselam Tuhan. Seperti layaknya orang ingin begitu banyak uang, memboroskan uangnya yang tidak berguna, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, melakukan yang berbau dosa, seperti keinginan-keinginan yang ada dalam keinginannya, seorang Tuhan. Mari pada pagi hari ini sebagai nasihat, sebagai orang percaya yang disampaikan kitab Pengkhotbah ini, yang disampaikan oleh Raja Salomo, mengingatkan kita. Jadi pentingnya kita gunakan waktu kita, seorang Tuhan, supaya berguna yang kita gunakan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kita gunakan waktu yang sangat berguna ini untuk Tuhan, seorang Tuhan. Kalau orang menggunakan waktu untuk Tuhan, saudara, dia bekerja untuk Tuhan, dia juga apapun yang dia kerjakan untuk Tuhan, seorang Tuhan. Baik itu dia bekerja di kantor, di perusahaan, di tempat di mana dia kerjakan itu untuk melakukan yang terbaik itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena disinilah hal yang sangat kita dinasihati dalam kitab Pengkhotbah ini supaya kehidupan kita tidak sia-sia, saudaraku. Karena ada orang yang menyia-nyiakan waktu itu yang seharusnya dia dapat menggunakan waktu yang baik itu dia sia-siakan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kitab Mazmur menasihati kita. Waktu kita ini sebenarnya singkat, saudara. Yang lama itu berbicara tentang kekekalan yang kita tidak ada lagi. Itulah yang lama, yang kekal itu. Tapi biarlah yang singkat ini kita gunakan yang baik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan bisa kita muliakan, nama Tuhan bisa kita makmurkan melalui waktu yang kita gunakan dengan baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi biarlah hal yang kita gunakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga tidak sia-sia kita gunakan waktu untuk bertemu dengan saudara-saudara, waktu untuk berbicara dengan baik kepada orang lain, waktu untuk berbagi, waktu untuk juga bertemu dengan saudara-saudara yang terdekat, supaya ketika kita bertemu seorang dalam Tuhan, disitulah ada sesuatu kasih. Mari pada pagi hari ini gunakanlah waktu kita dengan baik-baik, saudara yang dalam Tuhan, karena ketika kita melakukan waktu yang baik, saudara, itu tidak akan sia-sia. Karena di saat kita melakukan dengan waktu yang singkat ini,
itu semata-mata oleh karena kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi waktu yang singkat ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi hingga malam dengan bersatu di dalam doa. Bila ada kerinduan saudaraku yang kasih dalam Tuhan untuk didoakan, silakan chat di kolom ini untuk didoakan apapun kerinduan didoakan. Karena ada 3 jawaban doa saudara, yaitu Tuhan berkata tunggu, Tuhan berkata tidak, Tuhan berkata iya. Itulah respon yang harus kita responi, karena Tuhan berbicara ketika kita berdoa, kehendak Tuhan yang jadi. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi hingga malam dengan kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saat pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara supaya kami menggunakan waktu kami seminimal mungkin ya Tuhan. Tidak sia-sia kami menggunakan waktu kami ya Tuhan. Terima kasih buat renungan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami telah menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu ada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh ya Bapa. Kalau kami Tuhan mengimani setiap firman-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami dibawa dengan keteguhan, dengan kemantapan rohani ya Tuhan. Makasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami dari pagi hingga malam. Biarlah segala kegiatan yang kami kerjakan Tuhan Engkau memberkati. Bila kami keluar rumah atau dari tempat kami berada pada saat hari ini, kiranya Tuhan melindungi, menjagai kami agar kami selalu sampai ke tujuan dalam keadaan selamat ya Bapa. Berkatilah apa yang kami miliki, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak kami yang Kau telah berikan bagi kami untuk kebahagiaan ya Bapa. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan aktivitas kami di hari ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan dengan jam sama besok.